Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brandon Cho dengan NRP 15 2021 dan ini rekan saya. Saya Fatur Rahman Pratama Putra dengan RP 15 023 057. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek UAS komputasi awal kami yang berjudul Emotion Learning, yaitu aplikasi pelajaran matematika adaptif berbasis AI dan cloud computing. SDGs yang kami pilih adalah SDGs Point 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Tujuan ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh peserta didik. Permasalahan yang kami angkat adalah pembelajaran profesional yang masih menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa, padahal setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kondisi emosional yang berbeda. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi melalui visual, ada yang lebih cocok dengan audio, dan ada juga yang membutuhkan pembelajaran secara intuitif. Selain itu, kondisi emosi seperti cemas, frustasi, atau kurang percaya diri juga dapat mempengaruhi proses belajar. Jika sistem pembelajaran tidak mampu hal tersebut, siswa dapat kehilangan motivasi atau tidak mendapatkan bantuan belajar yang sesuai. Oleh karena itu, kami mengembangkan Emotion Learning, yaitu platform pembelajaran matematika adaptif yang memanfaatkan AI, computer vision, LLM, dan cloud computing. Aplikasi ini menyesuaikan pengalaman belajar berdasarkan gaya belajar siswa, performa kuis, dan emosi siswa yang dideteksi secara real-time melalui webcam. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian demo aplikasi. Pertama, pengguna akan melihat landing page sebagai halaman awal Emotion Learning. Dari halaman ini, pengguna dapat masuk ke sistem sesuai role, yaitu sebagai siswa ataupun guru. Pertama saya akan demonstrasikan dulu proses loginnya sebagai siswa. Nah, setelah login sebagai siswa, pengguna akan masuk ke dashboard siswa. Di sini, siswa dapat melihat informasi gaya belajar, statistik emosi, daftar materi, dan akses menuju kuis adaptif. Siswa juga dapat mengisi kuesioner gaya belajar untuk menentukan apakah gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian siswa dapat membuka materi pembelajaran adaptif. Materi dapat disesuaikan berdasarkan gaya belajar siswa. Misalnya, siswa visual mendapatkan dukungan gambar atau diagram, siswa auditori mendapatkan audio reader, dan siswa kinestetik mendapatkan dukungan visualisasi AR. Nah, fitur berikutnya adalah Smart Emotion Camera yang dapat dilihat di sisi kanan layar ini. Fitur ini menggunakan webcam untuk mendeteksi emosi siswa secara real-time melalui TensorFlow.js yang berjalan di browser. Jika model utama gagal, sistem memiliki fallback menggunakan MediaPipe. Hasil deteksi emosi ini digunakan untuk membantu sistem memahami kondisi belajar siswa. Nah, setelah belajar, siswa dapat mengikuti kuis adaptif berbasis AI. Nah, soal kuis dibuat secara dinamis menggunakan LLM dengan NVIDIA NIM sebagai engine utama, serta Gemini dan Mistral sebagai fallback. Nah, setelah kuis selesai, sistem memberikan feedback personal. Jika nilai siswa masih rendah, sistem juga dapat menghasilkan materi remedial yang disesuaikan dengan kesalahan dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi guru. Nah, pada sisi guru tersedia dashboard guru untuk memantau kondisi kelas. Guru dapat melihat distribusi gaya belajar siswa, tren emosi, hasil belajar, serta mengelola chapter dan materi. Guru juga dapat menggunakan fitur AI Refine untuk membantu memperbaiki kualitas materi pembelajaran.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur cloud dari Emotionler. Emotionler menggunakan pendekatan cloud native dan multi-cloud. AWS atau AWS digunakan sebagai penyedia utama untuk compute, jaringan, dan database, sedangkan Cloudflare digunakan untuk DNS, CDN, SSL, reverse proxy, dan object storage melalui Cloudflare R2. Nah, secara umum, alur sistem dimulai ketika pengguna mengakses domain di atas ini melalui browser. Request dari pengguna pertama kali masuk ke Cloudflare Edge. Cloudflare berfungsi sebagai DNS, CDN, SSL, dan reverse proxy. Nah, setelah itu, traffic diteruskan ke front-end yang berjalan di AWS EC2. Front-end kemudian berkomunikasi dengan backend API. Backend menjalankan logika utama sistem seperti autentikasi, pengambilan data materi, penyimpanan log emosi, pengelolaan kuis, integrasi LLM, upload file ke object storage, dan komunikasi dengan database. Database menggunakan AWS RDS, MySQL. Database ini menyimpan data pengguna, materi, hasil kuis, log emosi, dan data pembelajaran lainnya. Untuk aset pembelajaran seperti gambar, audio, file AR, dan media lainnya, sistem menggunakan Cloudflare R2 sebagai object storage multi-cloud. Aset tersebut dapat diakses melalui subdomain media.domain. Dari sisi AI, sistem memiliki dua kategori AI. Nah, pertama ada AI client side, yaitu deteksi emosi menggunakan TensorFlow JS dan fallback media pipe yang berjalan langsung di browser siswa. Nah, yang kedua itu AI backend side, yaitu integrasi LLM melalui NVIDIA NIM, Google Gemini, dan Mistral AI untuk menghasilkan kuis adaptif, feedback personal, remedial material, dan AI refinement materi guru. Selanjutnya untuk deployment, front-end dan back-end dikemas menggunakan Docker container. Nah, pipeline CI/CD menggunakan GitHub Actions. Ketika developer melakukan push ke repo, pipeline akan menjalankan build, test, Dockerize, push image ke Docker Hub, lalu melakukan deployment otomatis ke EC2 melalui SSH. Nah, selanjutnya dari sisi keamanan, sistem menggunakan VPC dan security group. Front-end menerima traffic public melalui Cloudflare. Backend menerima request secara terkendali dan database hanya menerima koneksi dari backend pada port 3306. Kredensial sensitif seperti database URL, API key, akses key object storage, SSH key deployment disimpan menggunakan environment variable di GitHub Secrets, bukan ditulis di source code. Nah, selain itu, sistem juga dilengkapi monitoring menggunakan Prometheus dan Grafana. Prometheus digunakan untuk mengambil metric dari service, sedangkan Grafana digunakan untuk menampilkan dashboard monitoring. Nah, dengan ini, kondisi service, endpoint, resource, dan indikasi error dapat diamati setelah aplikasi berjalan di cloud. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Pak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi AI yang kami terapkan. Kami menerapkan 3 buah AI utama, yaitu yang pertama adalah deteksi emosi, itu berjalan di client side. Lalu ada LLM itu berjalan di backend melalui API, dan juga sistem utamanya yaitu adalah sistem logika fuzzy, itu untuk expert system di backend. Jadi untuk deteksi emosi wajah ini kita menggunakan TensorFlow sebagai model utamanya. Itu digunakan untuk mengklasifikasikan emosi pada wajah siswa. Ada 3 buah emosi, yaitu ada emosi positif, neutral, dan negatif. Nanti hasil dari masing-masing itu akan mempengaruhi emosi manusia yang diproses oleh logika fuzzy. Lalu jika misalkan TensorFlow tersebut gagal di load, sistem akan otomatis menggunakan model fallback-nya, yaitu MediaPipe Face LandMaker. Itu menggunakan landmark wajah untuk mengklasifikasikan emosinya, lalu diproses oleh logika fuzzy expert systemnya. Lalu selanjutnya pada sisi backend kita menggunakan LLM. LLM ini digunakan untuk mengenerate quiz,
secara dinamis, lalu umpan balik dan juga materi yang telah guru upload gitu. Itu di-refine lagi menggunakan AI. Lalu untuk AI-nya kita di sini menggunakan 3. Yang pertama itu ada NVIDIA NEM API menggunakan model lama 3. Lalu jika misalkan model NVIDIA tersebut gagal di load atau terkena rate limit, itu akan otomatis fallback ke Gemini API. Dan jika itu juga sama error, akan otomatis fallback ke Mistral API. Selanjutnya yaitu untuk logika fuzzy, itu digunakan untuk menentukan perubahan antar muka visual. Misalkan saya contohkan saya. Antar muka pertama yaitu adalah waktu di sini ya. Nah, pada neutral ini waktu di sini akan neutral gitu. Jadi ini akan biasa-biasa saja. Tapi jika misalkan terdeteksi emosi negatif secara beberapa detik, ini akan otomatis menampilkan visualnya secara dinamis. Di sini juga ada untuk fitur remedialnya. Remedial ini di generate oleh AI LLM-nya berdasarkan emosi dan juga hasil dari kuis yang siswa ambil. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, untuk di kuis ini di sini menggunakan sistem logika fuzzy dan juga LLM API yang tadi. Jadi di sini mengenerate kuis berdasarkan materi yang tadi siswa dipelajari. Misalkan saya di sini akan random saja. Nah, ini akan otomatis mendeteksi bahwa jawaban dari siswa ini salah. Jika misalkan tadi saya menjawab soalnya itu level hard, dan jika jawabannya salah, maka ini akan otomatis disesuaikan levelnya itu menjadi level easy. Dan jika misalkan siswa itu berhasil menjawab 3 kali, maka ini akan mendikasikan bahwa siswa itu berhasil gitu. Ini juga untuk levelnya itu disesuaikan oleh emosi dari negatif, neutral atau positif siswa tersebut. Selanjutnya saya akan langsung saja masuk ke dalam CICD, penjelasan dari CICD. Nah, untuk CICD ini, di sini total ada 3 bagian utama. Yang pertama itu yaitu adalah tahap testing. Di sini lalu ada Dockerize dan juga tahap deploy. Pada tahap testing ini, pipeline ini akan memeriksa kode, mengkonfigurasi Node.js, mengunduh dependensi, membuat Prisma client, lalu melakukan build pada frontend dan juga backendnya. Jika ada misalkan sintaks yang salah atau build error, pipeline tersebut akan langsung terhenti. Selanjutnya, jika misalkan dari tahap tes tersebut sudah lolos, itu akan langsung memasuki tahap Dockerize. Di sini pipeline itu akan masuk ke pembuatan kontainer. Kami itu di sini menggunakan Docker build-x untuk membuild image frontend dan juga backend secara paralel. Lalu mengunduhnya ke Docker Hub. Jadi pada build frontend ini kami memasukkan build argumen yaitu backend API URL. Di sini menggunakan alamat IP private dari backend EC2 itu untuk memastikan bahwa komunikasi antar kontainer AWS itu berlangsung di jaringan yang sama. Nah, terakhir di sini ada tahap deploy. Setelah image terunggah ke Docker Hub, GitHub Action itu akan melakukan koneksi SSH secara aman menggunakan SSH key Adaptive Learning Key Pump yang saya atur di GitHub Secret. Nah, kedua ECS kami, ini yang ECS frontend juga backend-nya, itu masing-masing di server. Pipeline-nya akan menarik kode terbaru dari Git, lalu mendownload image Docker terbaru dari Docker Hub, dan mereset kontainer menggunakan Docker Compose. Secara otomatis menjalankan migrasi serta seeder database Prisma di server backend. Selanjutnya saya akan langsung saja demokan untuk proses
deployment-nya. Di sini misalkan saya buat saja untuk dokumen tes txt untuk melihat bahwa proses deploy-nya itu jalan gitu. Serta pemahaman real-time melalui Prometheus dan juga Grafana, platform pembelajaran matematika adaptif ini siap digunakan secara andal dan aman di tingkat produksi. Mungkin sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.